Salve, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini tanggal 17 Januari 2024 merupakan hari biasa, pekan biasa kedua. Pada pagi hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, yaitu dari Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, maka kita akan mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula karena Yesus Kau utus menjadi sahabat anak-anak. Dia selalu menemani kami. Terima kasih juga atas Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbing kami semua. Semoga hari ini kami setia mendengar bisikannya. Bapa, berkatilah orang tuaku, sanak saudaraku, teman-temanku, dan semua orang yang aku jumpai. Bantulah juga mereka yang bersusah hati, yang sedang sakit dan menderita. Semoga mereka merasakan penghiburan dari-Mu. Saya mohon bimbingan-Mu ya Bapa, supaya hari ini saya selalu berlaku sopan dan melaksanakan tugas-tugasku dengan baik. Kini saatnya saya hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu akan mendengarkan. Penuhlah hati dan pikiranku, agar firman-Mu dapat berguna bagi kehidupan saya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus 3 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau Ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah Ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah cermin kemuliaan Allah. Ayat yang menariknya yaitu Markus 3 ayat 4 dikatakan, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Saya pernah mendengar bahwa
Ada seorang petugas keamanan gereja yang membesarkan 2 orang anak, kakak dan adik yang ditinggalkan orang tuanya. Kondisi ekonomi yang terbatas tidak mengurangi semangatnya untuk membesarkan dan memberikan pendidikan yang baik untuk kedua anak tersebut. Sang bapa yang baik hati itu pun tak gentar melakukan kebaikan. Ia tidak peduli pandangan dan perkataan orang-orang di sekitarnya. Dia hanya ingin menghadirkan wajah Yesus dalam kehidupan. Kepedulian pada sesama yang menderita dan membutuhkan pertolongan telah menggerakkan hatinya untuk menampung kedua anak tersebut. Dia tidak mau menjadi pengikut Kristus yang hanya sebatas bibir saja, tetapi dia mau mempraktikkan ajaran Yesus secara nyata. Hatiku terharu, tetapi juga merasa malu. Sebagai seorang yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik daripada petugas keamanan gereja tersebut, aku merasa belum berani ambil keputusan seperti dirinya. Dia melakukan hal itu dengan iman dan keyakinannya bahwa Allah akan menggenapi segala kebutuhannya. Saya dapat merasakan kasih dan kebaikan Yesus yang nyata lewat sikap dan perbuatannya. Meskipun dia tidak sibuk menceritakan apapun pada orang lain, di dalam ketidaksempurnaannya, dia tetap melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan kemuliaan Allah. Dia adalah saksi Kristus yang memberikan harapan baru bagi kedua anak tersebut. Adapun pertanyaan yang menjadi bahan refleksi kita bersama. Sudahkah aku mencerminkan kemuliaan Allah dalam kehidupanku? Semoga demikian. Amin. Mari kita menyampaikan doa dan permohonan kita kepada Allah Bapa di dalam surga. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala waktu. Amin. Anak-anak dan remaja misioner, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita diberkati dan dilindungi oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan